Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to CAS. CAS adalah program kerja OSIS SMP Islam Al-Azhar Kairo Palembang bidang Kementerian Pendidikan yang akan membahas info menarik yang juga sedang menjadi hot topic dan akan dikemas dalam suatu program podcast nih. Tapi sebelum itu, izinin aku buat kenalin diri dulu ya. Nama aku Keisha Mona Maharani, aku menjabat sebagai Menteri Pendidikan OSIS SMP Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Keisha juga mau kenalin dua bintang tamu yang udah Keisha undang untuk CAS episode pertama kali ini nih. Say hi dulu dong, Miss. Halo. Oke guys, Keisha udah ngundang dua guru yang mungkin udah gak asing lagi nih di kalangan siswa Al-Azhar Kairo Palembang, yaitu Miss Ninda dan Miss Yulma. Miss boleh kenalin diri dong, siapa tahu ada yang kurang tahu nih sama Miss. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama Miss Ninda Anugrah, bisa dipanggil Miss Ninda. Miss Ninda sebagai guru BK di grade 8 dan 9. Kalau Miss Yulma? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini ada Miss Yulma dari guru BK SMP Islam Al-Azhar Kairo Palembang juga, tetapi lebih terfokus kepada kelas 7. Oke guys, kalian harus kenal nih sama dua guru BK kita yang cantik-cantik ini. Oh iya, buat yang nanya kenapa Keisha ngundang guru BK, karena memang Miss Ninda ini ranahnya ke konseling dan Miss Yulma ini ranahnya ke psikologis. Jadi cocok banget sama tema CAS episode pertama ini. Miss Ninda sama Miss Yulma boleh udah siap belum buat ngobrol sama Keisha hari ini? Oke. Gugup ya. Ready dong. Udah siap kan? Iya. Oke, kalau udah siap, 1, 2, 3, close your eyes, open, close your 1, 2, 3, open your eyes, plug your ears, and let's get started. Berhubung tanggal 10 Oktober kemarin ada World Mental Health Day, jadi Keisha mau buat di CAS episode pertama ini temanya tentang mental health, tapi yang berkaitan dengan tren yang saat ini nih. Tapi Keisha mau tanya dulu sama Miss nih, apa sih mental health itu? Oke, mungkin Miss Ninda yang jawab, Miss ya. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu ya, karena Miss Ninda sama Miss Yulma ini bukan ahli praktisi yang memang benar-benar ahli kesehatan mental, tetapi di sini Miss Ninda sama Miss Yulma lebih kepada ingin sharing gitu ya, apa yang Miss Ninda sama Miss Yulma mengerti dan pahami terkait dengan mental health gitu. Oke, berbicara tentang mental health gitu ya. Memang pada saat ini ya, khususnya di masyarakat Indonesia sangat digaungkan sekali terkait dengan mental health ini, karena memang masyarakat Indonesia ini kian sadar gitu ya betapa pentingnya kesehatan mental bagi dirinya, orang lain maupun masyarakat. Kalau ditanya nih, apa sih Miss pengertian mental health? Nah, di sini Miss Ninda mau mengutip nih pengertian mental health menurut Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO, bahwasannya kesehatan mental itu adalah keadaan sejahtera di mana seseorang itu mampu mewujudkan potensi yang ada di dalam dirinya. Artinya, orang yang mempunyai mental yang sehat adalah orang yang mampu mengatasi permasalahan yang ada dalam dirinya, kemudian dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat, kemudian mampu berkontributif di dalam lingkungannya. Nah, di sini memang sih ya, kalau kita berbicara tentang mental health gitu ya, kita juga berbicara tentang gangguan mental, bener nggak? Oke, itu kan saling berkaitan kan, Miss ya. Kalau berbicara tentang mental health, pasti tidak jauh membahas tentang gangguan mental. Nah, ini pun gangguan mental pun ada tingkatannya, Miss ya. Ada tingkat ringan ya, tingkat sedang, bahkan sampai ke berat gitu. Nah, itulah kenapa sih sebenarnya para ahli praktisi kayak psikolog, ya psikiater memang tidak menyarankan ya untuk para remaja mendiagnosa diri sendiri bahwasannya, oh Miss, saya ini mengalami mental health ya, gangguan mental gitu ya, padahal meskipun mereka merasakan depresi, misalkan stres dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui kita mengalami gangguan mental atau enggak, itu tadi ke ahli yang memang benar-benar kayak psikolog sama psikiater gitu. Kalau untuk kita sendiri, tahu gejalanya itu gimana sih, Miss? Siapa tahu kayak kita takut nih udah psikolog taunya malah nggak kena gitu. Alhamdulillah sih. Cuma gejalanya gimana sih, Miss? Gejala dari gangguan mental ya. Kalau kita sering dengar di sosial media sekarang itu gangguan mental sering diistilahkan dengan mental illness.
Mental illness sendiri adalah keadaan nih di mana tubuh kita, keadaan psikologis kita itu terjadi ketidaknormalan antara fungsi seharusnya dengan yang terjadi saat itu, gitu ya. Nah, kita pahamin dulu di satu itu. Kemudian nih, untuk mendiagnosis tentunya kita harus ke ahlinya dulu. Kita nggak bisa nih mendiagnosis diri sendiri, tetapi kita bisa merasakan mungkin dari gejala-gejala awalnya. Sebenarnya banyak sekali ya mental illness itu macam-macamnya. Jadi gejala-gejalanya pun bervariasi sekali. Contoh nih kita bahas salah satu, yaitu anxiety. Anxiety tahu nggak? Apa itu, Miss? Anxiety itu adalah gangguan di mana kita mengalami kecemasan yang berlebih. Oh, kayak gangguan kecemasan gitu ya? Iya, benar. Kalau kita cemas tuh kan normal ya. Semua manusia pasti mengalami kecemasan pada saat tertentu. Tetapi kalau yang dikategorikan sebagai gangguan atau mental illness itu kalau ketika dia cemasnya itu berlebih. Contohnya bagaimana, Miss? Misal dia setiap saat dia cemas. Atau dia nggak tenang gitu ya berarti? Iya, pada saat-saat tertentu, misal setiap maghrib dan setelah maghrib dia mengalami kecemasan yang tidak tahu dari mana datangnya gitu. Atau juga dia sering juga mengalami insomnia atau susah tidur. Nah, tetapi gejala-gejala tersebut tidak dapat kita diagnosis sendiri dengan membaca dari Google, dengan membaca dari situs-situs lain gitu, nggak bisa. Tentunya kita harus memerlukan ahli dulu. Makanya, walaupun kita memiliki gangguan psikologis tadi, udah merujuk ke gejala-gejalanya, tapi kalau kita belum ke ahlinya, jangan coba-coba buat mendiagnosis diri sendiri. Self-diagnosis itu Iya, itu bahaya banget self-diagnosis. Malahan gini nih. Misal nih kita lagi depresi, merasa kita depresi karena sumber-sumber yang kita baca dari sosial media itu kita tambah depresi bisa jadi ya? Iya, nyebutin gejala-gejala depresi. Padahal belum tentu nih kita depresi, entah cuma stres biasa doang. Tapi dia udah mendiagnosis diri sendiri depresi, jadi dia udah malas buat hidup istilahnya. Jadinya semakin sakit nggak mentalnya? Benar. Iya gitu. Makanya gejala-gejalanya itu tidak pasti dan tidak tentu dan sangat bervariatif tergantung pada situasinya. Berarti emang mental itu harus dijaga banget ya, Miss, kalau sampai ngaruhin kegiatan sehari-hari gitu. Benar sekali ya, memang kan apalagi Miss ya Gen Z ini ya, generasi tahun 2000-an ini gitu ya, kalau misalkan dikit-dikit ada masalah gitu ya, istilahnya mental breakdance istilahnya ya. Iya, nah memang apalagi nih ya, sekarang kan lagi booming sekali Miss ya, yang namanya aplikasi NGL. Oh, NGL. Oke, apakah Keisha pelakunya juga nih? Iya. Oke. Tahu kan aplikasi NGL? Nah, aplikasi NGL ini kan saat ini ya sangat digandrungi oleh para remaja gitu ya. Tapi tahu nggak sih ya teman-teman semuanya yang nonton podcast ini gitu ya, di balik keseruan itu ya, apabila kita tidak siap dengan hal-hal yang membuat kita ya tidak siap menerimanya, kita akan kaget gitu. Apa sih Miss? Kenapa harus kaget? Karena kan keistimewaan dari aplikasi NGL itu kan bersembunyi di balik kata anonim, benar nggak? Nah, ini bisa aja nih dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang tidak baik gitu ya. Mereka bisa aja nih mencemooh, membuli ya. Karena memang aplikasi NGL ini, Miss Keisha ya, aplikasi NGL ini memang adalah aplikasi yang memang bisa bertanya dan menjawab gitu ya. Jadi di situ pelaku bullying bisa aja nih ngatain temennya, atau jangan sampai ada yang memfitnah, mengatasnamakan gitu ya. Iya, orang mengatasnamakan lain. orang Ada itu, lain. Miss, kasusnya? Iya, ada Ditemuin. gitu. Itu sih yang harus diwaspadai. Itu pendapat Miss Ninda ya. Iya. Kalau pendapat Miss Hilma gimana nih dari sudut pandang psikologis? Kalau Miss sih sepakat banget sama Miss Ninda mengenai NGL tadi. Kalau seandainya kita dapat pesan yang bagus-bagus sih ya kita bakalan senyum-senyum sendiri dong, ngerasa ada mood booster gitu ya, jadi semangat hidup gitu. Benar. Tapi kalau yang buruk-buruk gimana? Belum tentu bisa diterima jadi semua. nanti seuzon gimana Iya, gitu ya. seuzon. Walaupun kita nggak tahu orangnya, tapi kita bakalan menerka-nerka siapa itu kan. Tapi kalau kita salah nerka, timbullah konflik. Ribut lah itu. Ribut lah itu. Kemudian banyak nih orang yang berani lewat NGL itu buat membuli orang. Walaupun misalnya emang dia mengatakan yang sejujur-jujurnya, woi
lu item banget misalnya. Tapi kan nggak seharusnya ya ditaruh di Iya, situ. tapi nggak seharusnya. Nggak semua orang nih dalam istilah psikologi nih ya, buat kita sharing aja biar sama-sama tahu. Dalam istilah psikologi itu setiap manusia punya defense mechanism-nya sendiri. Yang Defense tadi di awal. mechanism tadi itu adalah bagaimana seseorang bertahan dari apa yang didapatnya. Belum tentu nih semua orang, saya Kesha belum tentu bisa menerima kata-kata bullying dari orang lain. Belum tentu mentalnya kuat itu. Kalau yang nggak kuat pasti dia merasa terpuruk. Ternyata aku ini begini menurut pandangan orang. Dia overthinking lah. Kemudian ya kurang motivasi karena apa tadi? Karena kesalahan orang lain yang mengatasnamakan anonim tadi. Takutnya malah jadi kena mental illness nggak sih, Miss? Iya, mental illness. Kalau udah mental illness udah bahaya itu. Nggak semua orang bisa berresiliensi. Nggak semua orang tuh bisa bangkit dari keterpurukan dengan segera. Ada yang berlarut-larut karena hal sepele aja yang kita sampaikan dalam sosial media bisa jadi kita membunuh mental seseorang. Bisa jadi kita menjadi apa ya? Pembunuh agent. secara nggak langsung kan? Pembunuh secara nggak langsung. Membunuh tanpa menyentuh Iya, istilahnya. benar. Miss Ninda pernah nggak ketemu kasus-kasus kayak gitu tuh? Oke, kalau ditanya kasus sih ya terkait dengan aplikasi yang sangat booming sekali ini NGL, memang mungkin hanya sekedar sakit hati ya, Miss kok gini Miss ya, ada yang mengirim pesan Miss gitu ya, kayak jatuhnya saling mau fitnah ya, saling menduga-duga, saling menekan siapa nih pengirimnya. Nah takutnya ya yang menduga-duga itu tadi salah sasaran ya, bisa aja nih saling clash istilahnya ya, berantem sampai berantem, yang tadinya temenan ya jadi pecah pertemanannya gara-gara aplikasi NGL. Jadi untuk yang saat ini nih yang sedang memainkan aplikasi yang booming ini ya, dipergunakanlah dengan baik gitu ya, yang bermanfaat sehingga ada impact ya positif dari si penerimanya gitu sih. Jadi itu tadi ya Miss, tips pemakaian aplikasi NGL biar jadi positif lah. Kalau tips tentang cara jaga mental tuh gimana Miss? Oke, misalkan sebutkan beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan ya untuk menjaga mental kita supaya tidak mengalami mental illness. Sebenarnya untuk menjaga mental itu tentunya bukan hanya tanggung jawab kita, tapi semua orang juga bertanggung jawab atas mentalnya masing-masing dan mental orang di sekitarnya. Tapi Miss akan menyampaikan dua perspektif. Pertama dari sisi diri kita sendiri, yang kedua tips untuk kita sebagai manusia, Sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial. Yang pertama bagi diri kita sendiri, ini ada istilah hiduplah di masa saat ini karena di masa saat ini membuat engkau bahagia. Jangan hidup di masa lalu karena di masa lalu membuat engkau kecewa. Wow. Sebuah quotes Catat, ya. catat. Ataupun tidak hidup di masa depan karena hidup di masa depan membuat engkau khawatir di hari ini. Yang benar. kedua, cobalah untuk berperilaku bijak, hindari perilaku-perilaku toksik. Tidak toksik untuk diri sendiri ataupun tidak toksik untuk orang lain. Yang ketiga, bacalah hal-hal yang bermanfaat saja dan sampaikanlah hal-hal yang bermanfaat saja. Dijaga nih lisannya sama jempol-jempolnya nih, jangan terlalu liar gitu buat berbagi di sosial media. Menyakiti hati temennya gitu ya. Benar. Mungkin itu saja sih. Tuh guys, saran dari Missnya, siapa tahu berguna, dipakai ya. Oh ya, mungkin sampai sini aja case episode pertama kita kali ini yang membahas tentang mental health. Tapi Miss ada closing statement gak nih? Siapa tahu ada yang mau disampaikan? Oke, yang sedang menonton podcast ini gitu ya, apabila kalian saat ini sedang merasa down, ngerasa hidupnya Miss kok gini-gini aja gitu ya, tenang enak ya, bahwasanya it's okay not to be okay. Karena kita bukan malaikat yang selalu tampak benar ya. Ada sisi lainnya kita ngerasa down, ngerasa tidak baik-baik saja gitu ya, karena kita adalah manusia gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen cerita gitu, carilah tempat yang tepat sehingga cerita kita bisa didengarkan dengan baik gitu. Itu sih closing statement dari Miss Ninda.
Konseling sekolah bisa kali ya, Miss? Bisa banget, Miss ya. Salah satu guna ada BK itu kayaknya emang buat konseling. Ya, buat sharing gitu ya. Mungkin juga bisa jadi rumah buat anak-anak bersandar. Nggak akan bocor ya, Miss, kalau cerita ke BK ya, Miss? Takutnya. Ada kode etik namanya. Waduh. Juga ya point of information juga bahwasannya di BK itu ya ada namanya asas kerahasiaan ya, kode etik kerahasiaan Miss ya. Jadi jangan takut nih Miss nanti dicepuin gitu, nggak sama sekali ya. Oke, jadi yang mau cerita ke BK silakan gitu. Kalau cerita ke BK tuh kalian nggak akan cerita ke dinding tau, nggak akan kayak cerita ke dinding. Ada saran timbal balik yang kita butuhin tuh timbal balik, kita ini remaja. Benar. Oke, kalau dari Miss Yulma ada nggak nih tambahan closing statement? Oke, kalau dari Miss Yilma, buat anak-anak semua dan buat para viewers dari video ini, mari kita sama-sama kenali diri kita, sehingga kita bisa membuat diri kita menjadi sehat. Sehatkan diri, sehatkan jiwa. Kalau bukan kita yang kenalin diri kita, Siapa lagi? siapa lagi? Keisha, kalau gitu Keisha izin tutup podcast kali ini ya. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Mungkin di komen ya mau bahas apa lagi di podcast kedua dengan pembicaraan yang lebih oke lagi. Bisa request. Iya, Kalau bisa nggak berani request di komen Di mana? Manfest. Kan masih ada kan Manfest ini. Nah, dimanfaatin itu ya untuk sharing Positif ilmu. itu. Oke, kalau gitu kita tutup bareng ya, Miss, dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.